Mungkin banyak orang sudah mengetahui tentang Angkor Wat yang megah, pernah mendengar beberapa hal misterius yang mengelilingi kuil ini, dan sedikit banyak merasakan pentingnya kuil tersebut bagi Kamboja melalui bendera mereka. Di Pulau Jawa, Indonesia juga terdapat sebuah kuil yang megah, misterius, dan membanggakan, yang tidak kalah dengan Angkor Wat, meskipun mungkin kurang terkenal. Itu adalah Borobudur, situs Buddha terbesar di dunia dan kebanggaan masyarakat negeri Seribu Pulau. Terletak di pusat Pulau Jawa, di mana 95% penduduknya memeluk agama Islam. Namun, Borobudur adalah sebuah keajaiban Buddha yang halus, dan ia selalu berdiri tegak di sana seperti saksi sejarah untuk menjelaskan kontradiksi ini. Untuk memahaminya, kita perlu mempercepat waktu ke tahun 780, saat agama Buddha berkembang pesat di Pulau Jawa dan daerah sekitarnya. Saat itu, pulau ini berada di bawah pemerintahan dinasti Sailendra, sebuah dinasti yang memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan politik di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, untuk menegaskan posisi dirinya, Raja Samaratungga mengungkapkan keinginannya untuk membangun sebuah kuil Buddha yang megah, dan keinginannya segera didukung oleh rakyatnya. Rakyat dengan sukarela membantu Raja membangun Borobudur selama 60 tahun. Secara total, sekitar 150.000 ton batu diambil dari tambang-tambang terdekat dan dipindahkan ke lokasi pembangunan. Setiap balok batu kemudian dipahat dan ditumpuk tanpa menggunakan bahan perekat apapun untuk membentuk Borobudur. Pada tahun 840, saat kuil ini resmi selesai dibangun, juga merupakan saat para pedagang Arab dan Persia mulai datang ke Indonesia untuk berdagang, dan tentu saja mereka juga membawa agama Islam ke tempat ini. Selama berabad-abad, agama Islam mulai berpengaruh dan diterima dengan luas oleh masyarakat Pulau Jawa. Ditambah lagi dengan letusan gunung berapi pada abad ke-10 dan ke-11 yang membuat masyarakat semakin jauh dari Borobudur. Oleh karena itu, agama Buddha perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya terhadap masyarakat Pulau Jawa, yang juga berarti bahwa kuil Buddha perlahan-lahan tidak lagi digunakan. Sejak abad ke-15, Borobudur mulai dilupakan oleh manusia, dan alam kembali mengambil alih kuil tersebut. Itulah juga alasan mengapa sebuah keajaiban Buddha bisa muncul di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selama ratusan tahun tertutup oleh abu vulkanik dan hutan lebat, Borobudur bisa diibaratkan seperti seorang putri yang terlelap di tengah hutan tropis Pulau Jawa, dan Thomas Stamford Raffles adalah pangeran yang beruntung. Saat itu, Pulau Jawa sedang diduduki oleh Inggris dan dia adalah gubernur yang berkuasa di tempat ini. Setelah mendengar cerita dari penduduk setempat tentang bangunan misterius yang terkubur di hutan, Stamford Raffles menghabiskan 18 hari untuk mencari. Pada tanggal 28 April 1814, dia melihat sebuah bukit tinggi yang tertutup pepohonan, dan saat melakukan penggalian di tempat itu, tembok batu, relief, dan patung-patung Buddha mulai muncul, membuat gubernur Inggris tersebut terpesona oleh keindahan dan kebesaran Candi Borobudur. Meskipun banyak bagian yang rusak akibat terlupakan selama bertahun-tahun, itu cukup untuk membuat Stamford Raffles menyadari bahwa ini adalah sebuah karya arsitektur Buddha kuno, yang pernah menjadi simbol agama di Jawa. Sejak saat itu, dunia baru mengetahui keberadaan Borobudur. Karena nilai budaya dan sejarahnya yang sangat besar, hampir segera dilakukan beberapa kali restorasi. Total ada 4 kali restorasi, namun restorasi pada tahun 1973 yang melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO adalah proyek yang paling komprehensif. Proyek ini berlangsung lebih dari 10 tahun, lebih dari 1 juta batu dilepas dan dipasang kembali, serta menangani masalah retakan, kebocoran, dan lumut. Berkat bantuan lebih dari 600 ahli restorasi dan spesialis, Candi Borobudur tetap mempertahankan kemegahan dan keagungan sebagai salah satu kompleks Buddha terbesar di dunia. Setelah selesai direstorasi, candi tersebut muncul seperti bunga teratai yang indah. Dan bunga teratai raksasa ini memiliki ukuran 123 meter x 123 meter, dengan tinggi 42 meter, terdiri dari 9 tingkat yang bertumpuk, 6 tingkat berbentuk persegi dan 3 tingkat berbentuk lingkaran. Desainer Borobudur, meskipun tetap menjadi misteri, namun jelas terlihat bakat dari orang ini, dengan filosofi Buddha yang diekspresikan dengan sangat cerdik melalui arsitektur. Bentuk dan struktur kuil ini dibangun mengikuti pola mandala. Dalam pandangan Buddhisme, mandala adalah gambaran yang mewakili alam semesta, yang dibagi menjadi 3 dunia menurut urutan dari luar ke dalam, yaitu dunia nafsu, dunia bentuk, dan dunia tanpa bentuk. Dunia tanpa bentuk terletak di pusat mandala, yang juga merupakan dunia yang ingin dicapai oleh semua penganut Buddha. Perjalanan spiritual adalah perjalanan dari dunia nafsu menuju dunia tanpa bentuk. Tentunya, itu adalah perjalanan yang sangat berat dan membutuhkan banyak waktu. Namun, ketika mencapai dunia tanpa bentuk atau bisa disebut pencapaian pencerahan, jangan merasa kosong karena di sana tidak ada apa-apa, karena itulah esensinya, yaitu dunia tanpa bentuk dalam ajaran Buddha.
Anda akan mencapai keadaan nirwana dan menjadi Buddha ketika Anda bermeditasi dan memperbaiki hati serta pikiran dengan cukup banyak untuk menyadari bahwa segala fenomena dalam kehidupan adalah tidak kekal, tanpa diri, tanpa pikiran, dan tanpa bentuk. Oleh karena itu, jika Anda berkesempatan mengunjungi Candi Borobudur, Anda sebaiknya memulai perjalanan Anda dari pintu utama, kemudian berjalan menyusuri lorong searah jarum jam, dan terus menaiki setiap tingkat. Karena dengan mengikuti aturan ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menghayati setiap relief yang ada di sana, dan semua 2672 relief ini menggambarkan perjalanan penuh perjuangan untuk mencapai pencerahan para Buddha dan Bodhisattva. Melalui itu, Anda akan lebih memahami perjalanan yang harus dilalui oleh penganut Buddha untuk menjadi seorang Buddha. Ketika mencapai tingkat tertinggi, Anda akan menemukan 72 stupa dan sekitar 504 patung Buddha yang menggambarkan dunia tanpa bentuk, tempat para Buddha dan Bodhisattva mencapai keadaan nirwana. Dan tentu saja, bagian tertinggi dari candi yang menggambarkan pusat mandala akan kosong, menggambarkan filosofi tanpa bentuk dalam ajaran Buddha. Semoga dengan apa yang dibagikan oleh Surga Penasaran dalam video ini, Anda akan memiliki cerita menarik untuk dibagikan kepada keluarga atau teman-teman Anda jika berkesempatan mengunjungi tempat wisata yang menarik ini. Dan karena saya masih belum mencapai pencerahan, saya masih terpengaruh dan harus bertahan dalam siklus kelahiran dan kematian ini. Oleh karena itu jika Anda menikmati video ini, mohon tekan tombol subscribe, like, dan bagikan untuk membantu saya bertahan. Namo Amituofo.